sebentar, Pak. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore saya akan coba untuk mempresentasikan feasibility study saya tentang waterfront PPN Kejawanan Kota Cirebon. Latar belakangnya, penelitian ini adalah kota-kota wilayah pesisir memiliki sumber daya alam yang sangat memungkinkan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, seperti pembangunan pelabuhan, eh, wisata bahari, dan lain-lain. Sektor pariwisata ini mempunyai nilai penting dan kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan daerah, dan juga penyerapan tenaga kerja pada usaha-usaha kepariwisataan. Untuk studinya ini terletak di Kota Cirebon, yang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang terletak di pesisir utara Jawa, dengan luas kota sebesar 37,36 km persegi. Penduduknya eh, terdapat sebanyak 346.438 jiwa, dengan luas eh, garis pantai sepanjang 7 km. Lokasinya ini terletak di Pantai Kejawanan Kota Cirebon yang termasuk ke dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Kota Cirebon. Jadi pelabuhan ini milik Kementerian Perikanan, Pak. Dengan area perancangan sebesar 38.000 meter persegi. Jadi posisinya ada di sebelah timur pelabuhan. Jadi ini posisi lebih jelasnya. Permasalahannya satu, karena penduduk Kota Cirebon yang cukup banyak membutuhkan tempat untuk berrekreasi atau berwisata. Karena membutuhkan tempat tersebut, proyek ini bertujuan untuk menambah sarana dan prasarana yang baik sehingga masyarakat kota tidak perlu untuk berpergian terlalu jauh untuk berwisata. Dalam hal ini juga, Kota Cirebon seharusnya memiliki area wisata karena didukung oleh sumber daya alam yang tersedia. Salah satu wisata harus dikembangkan oleh Kota Cirebon adalah wisata bahari di pesisir Pulau Jawa. Dengan dukungan sarana prasarana wisata bahari ini di Pantai Kejawanan, maka ketersediaan tempat wisata bisa membawa dampak positif bagi kota tersebut. Tujuannya adalah untuk merancang waterfront Pantai Kejawanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara dengan memperhatikan kebutuhan fungsi dan ruang dalamnya itu sendiri. Bagaimana menciptakan sebuah waterfront yang dapat digunakan dengan baik untuk masyarakat kota dan sekitarnya. Sasarannya yang pertama adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip desain waterfront. Yang kedua, konsep waterfront di PPN Kejawanan. Selanjutnya, untuk menginterpretasikan konsep gagasan menjadi rancangan desain waterfront di PPN Kejawanan. Ruang lingkup wilayah ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kota Cirebon. Lokasi studi kasus dipilih karena kebutuhan supply dan demand akan tempat wisata di kota ini sangat tinggi berbanding lurus dengan ketersediaan tempat wisata. Ruang lingkup substansinya yaitu penelitian ini mencakup pembahasan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata berdasarkan segmentasi area wisata bahari. Sekian Prof dari saya. Baik, terima kasih Pak Seto. Ya, Yang pertama dari saya dulu ya. ya, Eh, di dalam mengeksplor ya, mengidentifikasi masalah, tadi ya dari latar belakang ini harusnya sudah mulai keluar clue-cluenya. Ya, ini kan orientasinya kan pariwisata ya, ke ya Pak. pariwisataan. Ya, sehingga masalahnya adalah data-data yang muncul dari pariwisata. Misalnya data
pertambahan penduduk dari pertambahan wisata di ya ke Kota Cirebon. Ya pertambahan penduduk pasti ya. Nah, tapi pertambahan wisatanya bagaimana? Pertambahan data pertumbuhan wisatanya bagaimana? Nah, itu harus terekspos di situ Oke, ya. Pak. Itu seperti itu. Ya, sudah muncul di situ. Terus kondisi apalagi ya ini di pesisir pantai. Nah, di pesisir pantai itu eh, yang harus dieksplor adalah bagaimana pantai itu eh, kalau dia mau dijadikan pariwisata itu bagaimana dia eh, memberikan suatu kondisi yang menunjang seperti itu. Nah, apakah dia kondisi yang sifatnya itu baru atau ada suatu pemukiman di situ atau memang eh, yang bersinggungan dengan area wisata ini. Apakah dia di sana ada misalnya ada industri atau apa atau eh, pertambakan ya tambah ikan laut misalnya. Nah, itu data ini yang harus muncul. Nah, kebutuhan wisata di pesisir. Nah, itu harus muncul. Di latar belakang itu clue-nya sudah keluar. Kota Cirebon terletak di pesisir pantai, dapat memaksimalkan wisata. Ini kan sudah muncul. Nah, tapi harus dimunculkan tadi eh, potensi yang sifatnya eh, ini apa mendukung gitu. Ya, datarannya rendah, pasirnya bagus, misalnya. Kemudian diambil dengan data, misalnya, oh ini punya areal segini, misalnya seperti itu. Nah, terus masuk lebih mengerucut lagi ke lokasinya itu. Nah, sampai ke lokasinya, akhirnya kita kuatkan di identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya apa? Nah, begitu dari yang makro tadi, terus mengerucut ke mikro, identifikasi masalah di situ misalnya apa? Apakah kita hanya membangun objek wisatanya aja, atau juga jalan aksesnya? Nah, itu mulai diidentifikasi, muncul di identifikasi masalah. Coba diidentifikasi masalah. Kalau ini mah untuk jalan akses karena ini terletak di pelabuhan, ya Pak. Jadi untuk jalan akses ke sana sih sudah cukup baik, Pak. Sudah ada. Nah, tapi harus didefinisikan eh, jalan akses yang bagaimana yang sesuai dengan kebutuhan itu gitu loh. Nah, Kan pelabuhan itu kan nanti dia di situ kan kalau dia pelabuhan perikanan, pelabuhan kalau di Cirebon itu kan kalau salah untuk ini ya batu bara ya. ada dua Pak Ya, yang ini pelabuhannya. yang mana ini? Ini yang perikanan. Kalau eh, yang perikanan di PP Kejawanan, kalau itu di pelabuhan Cirebon ya, di Pelindo. Nah, nah itu nanti di munculkan di identifikasi masalah. Coba diidentifikasi masalah. Ya, permasalahan ini kan eksploratif ya. Nah, nanti kalau untuk penulisan kerangka eh, penulisan template-nya jurnal itu kan ada identifikasi masalah, rumusan masalah, baru ke tujuan. Ya Nah, Pak. nah, ini kalau bisa nyambung Eh, permasalahannya tiga, ya, kemudian rumusan masalahnya ya tiga, kemudian tujuannya tiga. Ya, di permasalahan pertama misalnya, dalam perkembangan penduduk Kota Cirebon yang cukup pesat, nah, untuk berekreasi atau wisata kegiatan ini harus didukung dengan sarana prasarana yang baik sehingga kota perlu untuk bepergian tidak perlu bepergian terlalu jauh untuk berwisata. Nah, di sini kan nanti apa yang menjadi kalau identifikasi masalahnya satu, rumusannya apa? Saya merumuskan apa nanti di situ? Nah, merumusannya apa? Oh, berarti menghitung eh,
apa ini misalnya ini dukungan sarana prasarana, ya berarti ngitung aksesibilitas, ya aksesibilitas di tujuannya nanti itu dihitung nggak Oh, untuk ini dimasukkan komponen dalam ini ekonomi pengembangan proyek kan. ya, Nah, ekonomi pengembangan proyek itu klausul itu nanti itu muncul nggak eh, komponen prasarana atau sarana, misalnya prasarana, misalnya, oh perlu nggak pengembangan jalannya? Nah, kalau perlu pengembangan jalannya, berarti nanti di eh, apa ini rancangan RAB-nya, ya itu pasti masuk untuk dianalisis eh, secara makro, ya di komponen makronya, ya perlu nggak sampai ke sana? Itu masuk komponen biaya tetap nggak dalam investasi ini? Gitu. Terus yang kedua juga gitu. ya Pak. Eh, Ya, yang kedua sumber daya alam apa nih yang tersedia masih bisa dikembangkan. Nah, berarti kan potensi wisata itu yang berkunjung ke sana kan harus dikalkulasi ya, demand-nya berapa, ya. Demand-nya berapa? Demand itu didefinisikan yang mempengaruhi apa aja demand itu. Kalau nanti dihitung secara matematis ya. ya Pak. Demand itu misalnya demand yang menuju ke wisata itu. Kalau demand-nya itu adalah Z sama dengan A plus BX 1, 2, dan seterusnya. Misalnya variabelnya 3 lah. Nah, itu nanti yang mempengaruhi apa itu? Yang pengaruh wisata itu dipengaruhi oleh apa? Berarti kan jumlah penduduknya Cirebon sendiri. Terus apa lagi? Ya, pendapatan domestik regional bruto di Cirebon sektor wisata. Berapa dia di situ? Yaitu years per years gimana? Ya, years on years gimana? Tahun per tahun bagaimana? Nah, itu datanya ada di BPS banyak. Terus Ya Pak. kira-kira kalau masuk ke sana, ke wisata itu perlu mobil atau ada angkutan umum atau mobil pribadi? Nah, kalau mobil pribadi berarti kan perlu disiapkan ruang parkir, ya kan? Penyediaan parkir pasti di perencanaan parkirnya kan pasti ada nih. Berapa ruang parkir yang disediakan sesuai itu. Nah, bagaimana kalau itu katakanlah sesuai dengan desain lah, tidak melebihi, ya, tidak melebihi dari desain misalnya. Bagaimana? Nah, permasalahannya adalah perancangan infrastruktur, ya, prasarana itu pasti mempunyai umur layanan. Nah, umur layanannya berapa? Misalnya katakanlah ini umur layanan efektifnya 30 sampai 50 tahun lah, misalnya seperti itu. Berarti kan demand itu berlaku dalam umur Ya, layanan itu. Misalnya 50 tahun atau 30 tahun tadi.
Nah, itu berapa demand yang kita desain itu, ya. Sehingga dengan demand itu kita bangun prasarana yang untuk wisata itu, bangun gedungnya, bangun apa itu wahana-wahananya itu, ya, itu memenuhi syarat, memenuhi untuk disesuaikan budget yang dimaksud, seperti itu, yang didefinisikan. Sehingga ya ini kan mau mengambil istilahnya itu serapan dana masyarakat. Dalam hal ini adalah demand wisata itu kan. Sehingga kalau demand wisata itu nanti kan ketemunya tarif, ya toh? Tarif untuk masuk ke wisata itu. Sehingga berapa demand yang ada dengan perumusan tarif yang ada. Ya, nah kalau tarif kan nggak mungkin flat. Misalnya umur layanan investasinya ini 10 tahun ya. Tarifnya kan nggak mungkin flat 10.000 selama 10 tahun nggak. Ya kan pasti ada inflasi, Inflasi. ya berapa per tahunnya. Berarti tarifnya juga perubahan seperti itu. Nah itulah nanti yang Pak Seto buat dirumuskan, termasuk Ya. ke detailnya itu tadi di tujuan itu. Oh tujuannya apa ini? Kita rumuskan secara detail, secara spesifik lah. Tujuan satu menghitung ini, tujuan dua menghitung ini, tujuan tiga menghitung ini, gitu. Ya, Ya, Pak. oke. Oke, Pak. Ada komen dari yang lain? Silakan. Ada komen? Kalau tidak ada komen, silakan selanjutnya. Presenter selanjutnya silakan. Pak Usup, sudah siap Pak? Halo? Pak Fajar siap? Saya belum selesai, Prof. Mohon maaf. Kalau kalau skop masalahnya lebih kecil, bisa nggak, Prof? Ya, ada masalah. Jadi kajian kita kan ada tiga, tiga range ya. Yang pertama misalnya kajian makro. Nah, kajian makro berarti data-datanya sifatnya adalah makroskopik gitu. Jadi nanti seperti yang sifatnya seperti tadi saya sampaikan, kalau itu dia kota seperti itu ya. Dia bagaimana tahu pendapatan orang per eh, eh, orang per orang kan gitu, per kapita kota itu kan gitu. Ya berarti kan datanya kan dari eh, BPS bisa diperoleh seperti itu. Nah, kalau kemudian dia datanya penghasilan keluarga, ya itu kan lebih sulit. Nah, itu mikroskopik, lebih mikro kan gitu. Berarti kan survei atau sifatnya, oh ini sudah ada data sekunder dari yang lain misalnya, boleh seperti itu. Nah, kalau di mikro itu biasanya lebih spesifik datanya tadi, ya. Kalau itu sudah justifikasi, no problem datanya, asal tidak ngarang gitu kan gitu. Tidak apa itu, tidak istilahnya tidak ada pakemnya. Tapi misalnya contoh penghasilan, nah penghasilan itu kan ada range-nya kan gitu. Oh, misalnya penghasilannya berapa? 1 juta, tapi pendidikannya kok S1.
dari mana ini kan gitu. Oh ternyata dikonfirmasi, oh ternyata guru honorer gitu. Oh lah seperti itu. Nah itu bisa ada konfirmasi terkait dengan itu. Contoh penghasilan misalnya seperti itu. Nah nanti jangan sampai modeling yang kita buat dalam merumuskan demand itu, ya itu eh, tidak bias. Kita kan mau membuat pengembangan proyek ya dari serapan dana yang diperoleh dari demand itu. Demandnya apa? Ya demandnya adalah demand atau demand dari pengguna infrastruktur itu. Gitu. Kalau misalnya kita mau merancang hotel ya, berarti hotel kita pas nggak nih? Saya membuat hotel bintang 5 di daerah yang mempunyai karakteristik demand seperti ini. Gitu. Kalau nggak sesuai, ya, nah ini nanti nggak balik modal kita itu untuk investasi membuat bangun itu. Jadi kita bangun bangunan itu pembiayanya oleh potensi demand gitu. Potensi demand dari yang kita create itu. Gitu. Eh, ya, Prof, ini tuh sebetulnya eh, identifikasi masalah yang saya lagi kaji itu adanya lost sale. Jadi saya merujuk di sebuah toko. Ini tuh Apa Pak? ada, ini Apa tuh tadi? sedang mengkaji sebuah pendapatan toko. Oh ya, ya. Ya, nah ini tuh dikarenakan area parkirnya sedikit, jadi Hmm. mengakibatkan low sale. Jadi banyak apa ya konsumen-konsumen yang karena melihat area parkir Lost penuh itu sell ya, betul lost sell. lost sale betul. Nah jadi dari situ muncul permintaan bagaimana untuk mengurangi lost sale ini dan ada permintaan penambahan area parkir bertingkat gitu. Nah ini kan hitungannya saya tuh berarti kalau di toko itu namanya itu ada basket size. Basket size itu antara 200 sampai 400 ribu gitu. Nah, Apa Pak? pertanyaan Pak? saya, Apa Pak tadi? basket size, Hah? basket size, basket jadi keranjang, keranjang belanja gitu. Oh, basket size. Betul. Oh. Nah, ini jadi apakah saya harus menghitung sampai situ, Pak? Ini kan maksudnya eh, dari nilai project Hmm. ke penambahan basket size yang disebabkan penambahan area parkir, apakah saya menghitung sampai sana gitu untuk ekonomi pengembangan proyeknya gitu. Ya, itu salah satu variabel. Pastinya kalau variabel itu menjadi suatu didefinisikan sebagai variabel tetap, fix, eh, istilahnya itu yang didefinisikan, yang harus ada, oh ini saya target orang belanja itu harus minimal 500.000, kan gitu, dalam satu belanja seperti itu. Itu kan akhirnya kan dijadikan fix demand, seperti itu. Nah, gimana fix demand itu diorientasikan? Kan tidak memaksa, Pak. Ya, caranya kan itu kan teknik marketing lah ya. Tidak memaksa di Indomaret seperti atau saya nggak nyebut ini ya kayak eh, minimarket itu ya seperti itu. Dia harus eh, misalnya belanjanya baru 100.000 harus oh ini apa di markup harganya jadikan mahal-mahal dinaik-naikkan itu kan ada yang model seperti itu. Jadi bukan seperti itu, tapi behavior yang orang belanja dia akan punya potensi untuk eh, mengambil belanjaan baru gitu loh. Ya itu kan teknik marketing kan seperti itu. Nah itu akhirnya Ya, kan Prof. kita mall itu kan berusaha tidak hanya ini ya tidak minimarket atau mall yang besar itu, dia berusaha untuk mengesankan seperti itu.
termasuk untuk kalau misalnya dia didefinisikan di apa ini kosernya. Misalnya dia pajaknya di situ mahal. Jadi harga teh misalnya yang kalau di toko biasa itu 5.000, ya di sana itu bisa jadi 100.000 teh tawar misalnya seperti itu. Itu kan ada terjadian. Itu kan tergantung dari tempatnya. Itu kan teknik marketing kan gitu. Kalau kita minum kopi di warung angkringan itu paling 3.000, tapi kalau kopi di kafe ya itu bisa 75.000 sampai kalau di Untek Bintang 5 bisa sampai 200.000 seperti itu. Nah, itu didefinisikan dalam item per item di detail itu. Nah, itu bisa jadikan fixed demand. Kalau Pak Fajar mau membuat itu jadi fixed demand, berarti range kita itu ini adalah apa ini definisinya hotel bintang 5 atau gimana? Pastinya akan merumuskan ke sana. Ya, untuk memaksa ke sana kan Ya, apa tadi keranjang basketnya tadi. betul. Ya kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu pastinya akan muncul. Jadi suatu fixed demand, bukan variabel demand yang sifatnya elastis seperti itu. Nah, itu kalau Pak Fajar mau merumuskan fixed demand, berarti itu ya dimasukkan komponen seperti itu. Nah, setelah dimasukkan nanti dilihat rancangan desain infrastruktur kita mendukung ke sana. Di klausul eh, definisi proyeknya. Oh, ternyata kok bintang 3, ya nggak mungkin kita jualan kopi 200.000 di bintang 3 gitu. Ya kan? Paling 30.000 kan gitu di bintang 3 kan gitu. Itu contoh seperti itu, Pak. Ya. Nah, nanti silakan dibuat. Lah makanya di apa ini di sifatnya yang private seperti itu ya, mereka akan ini berusaha semaksimalkan merumuskan fixed demand itu dari komponen-komponen yang itu. Misalnya parkir progresif, itu kan sudah harus tuh. Jadi parkir progresif itu sebetulnya tidak tuntutan dari pemerintah, tapi ya menjadi tuntutan market gitu loh. Betul. Kalau Ya. Pak Fajar merumuskan, oh ini saya membuat minimarket, tapi di tengah kota, parkirnya bisa progresif, membuka lahan parkir yang untuk memang difasilitasi dia, tapi progresif, gitu. Jadi per Ya, jam gitu ya, berputar ya terus seperti gitu. itu. Itu Ya, dimasukkan menjadi komponen pendukung untuk membiayai eh, pembangunan pembangunan. itu, gitu loh. Walaupun itu tidak langsung kan, Ya, ya, tapi kan itu komponen dari fasilitas infrastruktur itu, gitu. Itu bisa menjadi. Nah, itu sering yang untuk pembangunan rumah sakit ya, itu dimasukkan menjadi komponen fixed demand gitu. Tapi banyak rumah sakit yang pemerintah dimasukkan itu komponen parkir itu menjadi fixed demand. Akhirnya kan ditenderkan ini harus masuk segini. Nah, itu kan akhirnya yang dikorbankan apa? Demandnya masyarakat. Bayar parkirnya mahal banget mahal gitu. ya, betul. Nah, itu seperti itu. Baik. Ya, padahal cuma di rumah sakit. Harusnya kan kalau itu tidak di rumah sakit kan tidak ini ya. Ya. Nah, makanya akhirnya muncul itu. Ya. Baik. Makasih Oke, Pak. Pak. Jadi harus Ya. kalau semakin mikro semakin detail kita ke sana. Oh, Ya. Oke, yang lain terima yang kasih sudah Pak. siap, Pak Ade? Saya sih belum sih Pak, cuman kayaknya saya tuh belum bisa mengerjakan soalnya ada sedikit kebingungan gitu Pak. Mungkin saya boleh ini Pak bertanya-tanya sebelumnya Pak. Ya, silakan. Nah kemarin kan terkait ini ya Pak ya, Jangan tugas bingung-bingung lah ya. Santai aja, ini nggak sulit-sulit loh ini. Barangnya kelihatan semua ya. ya Pak, soalnya saya tuh belum dapat gambaran Pak ya, apa yang mau saya bahas, yang akan saya bahas itu terkait apa? Inginnya kemarin tuh pengen ngebahas ini sih Pak, di daerah Jogja Bu, di daerah Jogja di
khususnya di daerah Malioboro-nya gitu Pak. Kan di sana itu kan lagi rame-ramenya tenaga PKL di sana kan dipindahkan. Terus ada sedikit permasalahan tuh Pak, karena ada kepentingan pemerintah tanpa ada segala macam kepentingan pemerintah, terus kemudian berdampaklah ke PKL tersebut gitu, dan akhirnya mempengaruhi kayak area wisata, sosial dan segala macam gitu. Nah, saya tuh pengen bahas ke sana gitu. Kebetulan kan arah penelitian juga kan ke sana gitu Pak. Cuman saya tuh belum dapat gambaran tuh Pak, sebenarnya untuk di tugas kali ini tuh kan yang dianalisisnya tuh apakah memang ada misalnya harus toko, apakah harus kawasan ataupun dan segala macam gitu Pak. Jadi di ekonomi pengembangan proyek itu kita itu membangun, tetapi tidak dengan duit kita gitu, ya. Tapi berdasarkan demand yang kita rumuskan, activity demand yang kita rumuskan. Jadi yang pengguna infrastruktur itu siapa, ya. Nanti pengguna infrastruktur itulah yang akan membangun infrastruktur itu. Ya, kalau saya kemarin mencontohkan, yang menggunakan tol itu adalah yang menggunakan jalan tol adalah orang yang punya kendaraan, ya toh, yang kendaraan yang lewat situ. Berarti yang membangun adalah dari duitnya itu orang yang lewat situ. Tapi selama berapa tahun, gitu loh, ya. Selama berapa tahun inilah yang kita rumuskan nanti dengan teknik ekonomi atau ekonomi teknik, gitu loh. Ekonomi teknik bagaimana merumuskan atau merumuskan, kemudian mengestimasi dan menentukan visible atau tidak yang kita rumuskan itu. Gitu. Mengevaluasi kan, artinya menentukan visible itu kan evaluasinya, gitu. Dari mana evaluasi itu, kan gitu. Ya dari parameter-parameter yang mendefinisikan untuk analisis ekonomi teknik di situ. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kita PKL, membangun untuk PKL, ya sekarang objektifnya apa? Ya, apakah PKL nanti itu mau membayar untuk pembangunan itu? Nah, kemarin kan yang jadi permasalahan kan mungkin di proyek-proyek yang sangat dekat dengan sensitivitas sosial seperti itu memang sangat resiko tinggi, riskan banget gitu loh. Seperti kemarin yang di Rempang lah gitu. Jadi ada sesuatu tidak dibawa ke maksud tujuan proyek ini. Dan mungkin saya lihat yang di beberapa kutipan berita itu, cenderung si investor ini pengennya juga nggak mau, kemungkinan investor itu setengah hati untuk menyertakan masyarakat. Pengennya dia yang mengakuisisi semua. Lah begitu itu muncul secara runcing, akhirnya kan terjadinya seperti di Rempang itu, ya. Nah inilah yang misalnya akhirnya muncul turunan permasalahan itu. Nah, bagaimana mendefinisikan tadi yang contoh yang di Jogja, ya. Jogja PKL, semua PKL itu kan tidak punya lahan di Jogja, di Malioboro. Itu bukan lahannya PKL. Ya. Definisinya PKL itu tidak punya lahan dia. Itu lahannya pemerintah. Apalagi kalau di Jogja, itu lahannya kerajaan kan gitu. Kerajaan bisa memberikan istilahnya itu intervensi secara maksimal. Nah, tetapi kan ada kultur pendekatannya berbeda seperti itu. Nah, sekarang ya kita mau menggeser PKL ya, misalnya di kampus atau di jalan-jalan itu kan ada PKL itu, digeser mau tertibkan. Ditertibkan masalahnya kan tidak ditempatkan yang baik lagi gitu loh. Tapi mereka hanya digeser, dihilangkan. Sementara mereka kan untuk memenuhi kebutuhan perutnya, harian makan gitu. Itu yang menjadi masalah sosial. Lah kita kan
dari mengidentifikasi masalah itu kan yang nanti kita uraikan. Ya itu satu case sendiri untuk konteks seorang apa itu perencana. Salah satu identifikasi faktor variabel sosial itu memang diidentifikasi sosial demografi, sosial antropologi, sosial ekonomi itu masuk diuraikan di situ. Nah, tetapi estimasi teknisnya itu kan sudah benar-benar terkalkulasi. Ya, berapa nih mau membuat ruko, misalnya mau digeser ke ruko untuk orang 100 misalnya. Lah, berapa luasan kapasitas ruko, satu ruko misalnya. Misalnya satu ruko 3x3, berarti kali 100 kan sudah perlu space, ya kan? 9 meter persegi kali 100 ini 100 pedagang misalnya, seperti itu. Kalau 100 pedagang, ya berarti kalau itu dibebankan pedagang, ya seperti itu berapa misalnya? Dia harus masuk ke misalnya kalau pedagangnya ini baru logika ya. Kalau pedagangnya tadi dijual satunya itu 100 juta, berarti ada 100 kali 100 juta kali 100 misalnya seperti itu. Lah, berarti kan Pak Ade punya 100 juta kali 100 pedagang, ya kan? Untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Nah, dari mana pedagang ini membayar? Ya kan? Lah membayarnya kan dari penjualnya, pembeli yang kan dilayani oleh ruko itu. Lah ini dihitung nanti demand-nya itu. Demand-nya berapa? Fix demand-nya berapa? Demand tetapnya berapa? Variabel demand berapa? Variabel demand itu demand yang naik turun, yang tidak terkontrol. Seperti itu. Ya, demand naik turun itu kan seasonal sifatnya. Oh, ini musim Lebaran, ini musim akhir tahun, musim liburan, itu kan sifatnya seasonal itu, variabel demand kan gitu. Nah itu kan tidak bisa didefinisikan sebagai cash flow yang sifatnya rutin gitu, sifatnya fix, tetap. Nah, sehingga kalau kita mau bangun ruko tadi yang mau digeser dari yang tadi, itu harus benar-benar fix demand. Oh benar nih demandnya segini, baru kita membuat itu. Gitu loh. Ya. Nah ini orang apa outputnya apa sih? Nah outputnya itu aja dalam kemasan karya ilmiah. Nah, seperti itulah. Bagaimana justifikasinya? Ya justifikasinya melalui diskusi ini. Pak Seto, Pak pemaparan, dievaluasi, terus 1 bulan menghasilkan 3 paper, tiga lembar naskah hasil revisi kan gitu. Terus 3 bulan lagi, 1 bulan lagi dapat 3 lembar lagi untuk divalidasi lagi ada hasil analisisnya. Terus 3 lembar lagi pada bulan terakhir ya untuk siap untuk dipublish kan gitu, gampang kan? Selesai. Nah, teorinya dari mana ya? Teorinya dari by proses ini. Nanti apa nih? Kan beda-beda nih. Pak Seto di pelabuhan nih. Analisisnya kan beda. Ya, makanya tadi dimimpikan analisis umumnya sama. Tapi karakteristik demand di pelabuhan dan karakteristik level of service di pelabuhan kan beda. Gitu. Secara umum sama, degree saturation. Ya, tapi degree saturationnya di pelabuhan dengan di jalan kan beda. Degree saturationnya di pelabuhan adalah birth of ratio, bor. Gitu. Nah, kalau di jalan boleh level of service, degree saturation. Tapi di sana beda. Dan nanti penyesuaiannya di situ. Ya, tapi ekonomi tekniknya sama. Ekonomi tekniknya sama. Cuma parameter analisisnya ada beberapa yang sifatnya penyesuaian gitu. Lebih
Termasuk yang kemarin, siapa yang kemarin ya? Pak siapa kemarin itu? Yang ada pemberdayaan itu ya. Ada pemberdayaan. Nah itu kalau pemberdayaan itu kan bukan 100% eh, ekonomi kapitalisasi gitu loh. Itu adalah benefit, bukan profit 100% gitu. Ya, bagaimana apa yang akan dimunculkan dari situ? Itu fungsi tujuannya lah yang akan kita gali. Misalnya Pak, kita membuat masjid, masjid ya, jamaahnya kan bukan fix, jamaahnya besar, tapi kan dia bukan profit, gitu loh. Bagaimana mendefinisikan profit itu? Nah ini yang harus bisa dirumuskan nanti. Itu baru masjid. Kemudian bagaimana dengan sekolah? Ya, apakah yang sekolah benar yang harus bayar? Nanti SPP-nya tinggi. Nah, itu namanya kapitalisasi. Apakah boleh seperti itu? Ya pada tataran tertentu boleh. Sekolah swasta, sekolah misalnya seperti itu, ya tergantung demand-nya. Ya, sekolah swasta demand-nya mana? Kalau mau bayar 100% SPP itu untuk bangun untuk penyediaan itu, ya itu bisa. Tapi kalau sekolah negeri bagaimana? Mungkin tidak, ya tidak mungkin juga. Ada rule yang membatasi itu. Nah, seperti itu Pak. Ya, jadi outputnya sana Pak. Ya, jadi membangun tanpa menggunakan eh, dana yang sifatnya itu given gitu. Jadi dananya itu adalah dana eh, penyertaan modal dari demand-nya itu. Ya. Kapitalisasi dari demand itu. Ya. Oke, ada lain yang sudah siap? Saya tuh mau nanya sekali lagi Pak. Ya, Kalau ini Pak, sebenarnya kalau terkait dari apa teori-teori ekonomi ya Pak, ya, dari segi pengembangan proyek. Sebenarnya kan teori-teori yang saya sempat baca itu juga memang pada dasarnya apa ya, mengiring suatu suatu proyek ataupun suatu kota tuh yang sebenarnya secara ekonomi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, tapi kalau yang saya perhatikan dari yang saya baca-baca juga, ternyata yang teori-teori ekonomi tersebut tuh malah berbenturan dengan sosial dan budaya gitu Pak. Contohnya semisal kayak pengembangan-pengembangan di kota-kota besar. Anggap aja di kota Bandung. Kayak di kota Bandung tuh di daerah-daerah Braga dan segala macam, itu kan memang tujuannya untuk pengembangan suatu kota dan segala macam. Tapi sebenarnya itu kalau saya perhatikan juga itu berbenturan dengan kayak budaya, terus adat bangunan-bangunan yang seharusnya tidak ada di sana. Terus kemudian kayak misalnya di gedung sate, yang di depannya itu ada bangunan besar yang itu melanggar aturan. Itu kan sebenarnya tujuannya untuk pengembangan proyek. Nah, kalau saya perhatikan kayaknya apa ya Pak ya? Kalau dari segi mungkin pemerintah ataupun segala segala macam itu dianggap sebagai pengembangan, tapi kalau pandangan mungkin yang orang umum ya orang-orang yang biasa-biasa aja gitu, kayak itu malah berbenturan gitu Pak. Jadi kayak saya rasa tuh teori-teori tersebut tuh kurang kurang berpihak kepada mungkin yang berdagang ataupun yang lain-lainnya gitu Pak. Kayak berbenturan gitu Pak menurut saya. ya. Kita gini ya, kita mainnya adalah berdasarkan regulasi, ya, berdasarkan regulasi aturan hukum yang digunakan seperti itu. Jadi bukan persepsi, persepsi boleh, tapi harus terukur gitu loh. Jadi bukan persepsi yang sifatnya eh, sporadis, abstrak gitu. Jadi kalau kita misalnya, oh kita mau mengembangkan kawasan, ya kawasan misalnya di CBD ya, Central Business District seperti itu. Ya, berarti kawasan situ harus menghasilkan targetnya misalnya berapa eh, yang dihasilkan dari eh, perdagangan di situ, seperti itu. Nah ini yang akan menjadi eh, objektifnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kawasan yang sifatnya heritage, kemudian kawasan yang sifatnya eh, apa itu perlu pembatasan khusus. Nah itu
sistem prasarana perkotaan itu sudah dirumuskan di sana. Nah, nanti ada aturan yang mendefinisikan, oh ini kawasan ini dia dibatasi eh, apa sistem pembangunannya, tidak boleh bangunan total seperti itu. Hanya meningkatkan rehabilitasi kawasan seperti itu. Nah itu demand-nya bagaimana? Nah, berarti wisata. Apa yang diambil dari situ? Nah, bagaimana mengimplementasikan pengembangan proyek yang dimaksud. Nah, pengembangan proyek yang ekonomi pengembangan proyek yang dimaksud itu dalam konteks ini adalah goalnya membangun infrastruktur secara basisnya demand, potensi demand tadi. Bukan misalnya gini, kalau tadi di mana itu gedung sate ya, ya itu eh, definisi dari situ kan sebagai kawasan apa di situ, kawasan bukan perdagangan kan gitu, bukan CBD di sana dia, ya. Kalau dia bukan CBD, ya harusnya tidak boleh orang dagang di sana. Nah, kemudian mungkin persepsinya siapa ini? Pak Ade ini ya. Iya saya Pak. Ya, kemarin itu kan eh, Bandung ya si kawasan mana itu Gedung Sate itu kan jadi pasar keremping lah itu, pasar tiban gitu ya, seharian gitu. Nah itu kan tidak sesuai sebetulnya, tidak sesuai dengan peruntukan land use itu. Gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadi sesuatu dibenarkan, ya tidak ada sesuatu rule yang membenarkan ini. Lah, bagaimana caranya menjembatani itu? Ya inisiasi dari definisi proyek itu. Oh ini inisiasinya apa? Inisialnya itu apa? Inisiasi dari proyek ini. Nah, kalau itu CBD ya harus sesuai dengan tempatnya CBD. Kan tadi pengennya kan ke sana seperti Jogja tadi yang Jalan Malioboro, yang sebelumnya itu PKL seperti itu. Nah, berarti kan intinya penyediaan lahan untuk eh, perdagangan masyarakat kecil. Tapi juga harus di basicnya data juga. Benar nggak mereka masyarakat kecil? Atau jangan-jangan mereka punya toko seperti itu tapi banyak di mana? Nah, itu harus benar-benar diidentifikasi data seperti itu. Nah, makanya role-nya adalah role undang-undang yang terkait dengan yang mengakomodir itu. Ya. Apakah ini kalau ini kawasan heritage nggak boleh bangunan baru? Kalaupun boleh bangunan baru, itu harus sesuai dengan bentuk bangunan yang lama. Itu seperti itu. Nah ini mungkin oh ini kok kawasan mana ini gedung sate kok malah ada hotel yang tinggi. Apa nih urgensinya? Nah, seperti itu. Nah itulah analisis secara apa ini di sistem prasarana perkotaan yang di mata kuliah sistem prasarana perkotaan. Bagaimana mendefinisikan kesesuaian land use itu dengan demand-nya. Nah ini kan ya kalau saya kan connecting dengan sana, connecting dengan mata kuliah sistem prasarana perkotaan. Nah, membangunnya itulah dengan dari demand-nya gitu. Gitu Pak Surya, Pak Ade ya. Siapa? Terima kasih Pak. Ya. Silakan. Jadi nanti silakan apa nih yang boleh berpikirnya eh, agak mindsetnya NGO udah apa-apa. Gitu. Iya, benar nggak apa-apa. Ini harus perlu seperti itu. Karena apa? Dalam perencanaan ya, perencanaan dulu sebelum ke perancangan. Di dalam perencanaan itu harus benar-benar ada suatu antitesisnya. Antitesanya gimana? Gitu loh. Oh, nggak harus seperti ini. Antitesanya gimana? Benarkah ini yang kok ini kawasan eh, hierarki, kawasan apa ini heritage seperti itu
dibangun seperti ini, ya. Apa yang menjadi inisiasi ini, proyek ini? Objektifnya apa? Ini yang harus ini. Jangan sampai gagal ini, Pak, gagal fungsi. Salah itu. Gagal fungsi itu di klausul penilaian ahli kegagalan bangunan di kami itu, di Kemenpu, itu sudah masuk klausul bisa dipermasalahkan secara perdata dan pidana, Pak. Gitu. Pertama perdata dulu. Misalnya contoh lah, membangun bangunan, menghabiskan dana puluhan miliar, kemudian nggak bermanfaat. Itu masuk kegagalan bangunan di tingkat perdata. Nah, nanti kalau itu ternyata kerugian negara ditimbulkan dari situ, itu masuk pidana. Seperti itu. Itu makanya sekarang kegagalan bangunan itu bukan dari ada bangunan kemudian rusak gitu, tidak sesuai umur pelayanannya saja, tidak seperti itu. Misalnya kita bangun jalan ya atau jembatan, bangun jembatan, jembatan itu kan peraturannya minimal umur pelayanan 50 tahun. Kok 20 tahun sudah rusak? Ya. Rusak dalam arti gagal struktur ya. Itu sudah langsung pidana itu. Bukan perdata lagi. Ya. Seperti itu. Tapi ini bangun jembatan, jembatannya jadi, tapi nggak ada yang pakai jembatannya mewah. Nah, itu bisa diaudit kegagalan fungsi. Ya, bisa didefinisikan audit kegagalan fungsi. Ya. Oh, jembatannya baru rame itu setelah ada ini apa pemukiman atau land use yang terkembang. Nah, itu baru ada apa sifatnya itu balancing. Ada sesuatu yang sifatnya balancing. Seperti itu. Oh, ini fungsinya ada konfirmasi seperti tadi. Tapi kalau yang misalnya nih ya, yang di Ciamplas itu, sekarang itu ada yang mengkonfirmasi misalnya ini buat apa misalnya seperti itu. Itu fungsinya benar nggak sesuai dengan itu. Nah, itu kalau nggak sesuai, ya itu bisa masuk dalam klasifikasi itu. Itu seperti itu. Nah, termasuk Bapak Ibu membuat pasar. Pedagangnya nggak ada, demand-nya nggak masuk sana. Nah, itu masuk bisa nanti kegagalan fungsi. Gitu. Ya. Bisa masuk klasifikasi kegagalan fungsi. Kalau membuat pasar tapi nggak ada pembelinya, demand-nya nggak masuk ada ke sana. Itu bisa masuk kegagalan fungsi. Ya. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu. Jadi di ini nanti sifatnya diskusi interaktif ya, case study dari Bapak Ibu itu. Ya, nanti kemudian kita masuk ke misalnya sudah pembahasan teknis ya, berarti ngitung ekonomi tekniknya. Nanti kita masuk ke ekonomi tekniknya. Oh, ngitung gimana IRR. Apa sih IRR? Internal Rate of Return ya. IRR untuk apa? Nah, oh, untuk seperti ini. Nah, ini nanti kita bahas sesuai dengan kajiannya, bukan sesuai ya secara umum ya, tapi secara spesifik di bidangnya kajiannya IRR-nya Pak Seto dengan kajian yang lain itu bisa berbeda definisi IRR itu. Ya, mungkin IRR bangunan tertentu boleh cuma di bawah 5% misalnya seperti itu. Tapi pada kondisi tertentu belum tentu, belum boleh 5%. Dia harusnya di atas, misalnya di atas 50%, misalnya harus gitu. Itu akan berbeda asumsinya. Oke, ada yang lain? Silakan. Mungkin saya, Pak. Silakan Pak Yul. Saya izin share, Pak ya, share screen. Sudah terlihat, Kak, Pak? Belum. Ya.
Izin Pak, mohon masukan kiranya misalnya ada hal-hal yang mungkin masih belum pas gitu Baik, Pak. biar Ini masih awalan Pak, masih sangat-sangat dasar gitu, butuh masukan dari Bapak dan juga ya. teman-teman sekalian. Jadi mungkin objeknya ini lebih kepada yang ada di Kota Samarinda Pak. Kebetulan memang di lokasi yang memang pernah saya dampingi kegiatannya. Jadi pada dasarnya adalah tepian Sungai Karangmumus ini ada butuh pengembangan lagi pada lokasi yang memang belum tersentuh dan belum diselesaikan masalah sosialnya. Gitu. Namun tentunya harapan dari kajian ini mungkin ada bentuk pendekatan lain sudah disampaikan oleh Bapak pada pertemuan lalu, apakah ada pendekatan terkait masalah penyediaan lahan yang tidak terlalu jauh dari area mata pencaharian, mungkin seperti itu Pak. Jadi latar belakangnya mungkin karena Kota Samarinda cukup luas, kemudian populasinya cukup banyak juga, dengan karakteristik yang memang di lokasi kumuhnya itu berada di sempadan sungai ini paling paling banyak gitu. Dari semua lokasi ada 8 kawasan, itu ada 7 kawasan itu berada di kawasan bantaran sungai. Gitu. Jadi dia memang komplit. Jadi ada selam and squatter juga. Jadi ada kumuh dan juga memang lokasi itu berada di kawasan yang notabene ilegal gitu Pak. Nah kemudian permasalahan yang dihadapi juga adalah terutama masalah sosial gitu kan, ada pertumbuhan penduduk dan lain-lain. Kemudian karena juga ada kebutuhan nih Pak, ada proyeksi kebutuhan terkait penyediaan rumah yang layak huni sebagaimana tujuan SDGs kan, kota layak huni Pak ya, bahwa di kota yang layak huni itu tentunya masyarakat bisa mendapatkan akses yang mudah terkait penyediaan rumah. Kemudian bagaimana solusinya ketika rumah tersebut berada memang di lokasi yang strategis namun ilegal bagi mereka gitu kan. Nah, apakah memang ada celah di situ, ada proses-proses terkait diskusi atau dialog dengan pemangku kepentingan sehingga terciptalah lahan yang mungkin bisa dikondisikan berada tidak jauh dari lokasi yang memang mereka tempat tinggali sekarang gitu Pak. Jadi masalah utama di sini adalah bangunan yang tidak teratur, kemudian sanitasi dan pencemaran sampah, kemudian penyediaan air bersih juga rata-rata mereka karena memang mereka di bantaran sungai, ada yang menggunakan air dari sungai tersebut gitu Pak. Kemudian ada potensi seandainya memang ini menjadi sebuah konsepnya mungkin sustainable livelihood gitu Pak, maksudnya pengembangan penghidupan lagi bagi mereka yang mungkin tetap tinggal di situ tapi mereka bisa memanfaatkan potensi misalnya yang tadinya masalah misalnya sampah gitu dimanfaatkan untuk bisa dijadikan konsepnya mungkin ekonomi sirkular gitu Pak. Jadi sampah itu bisa dikendalikan sekaligus bisa dimanfaatkan sebagai bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Tentunya dengan bimbingan ataupun kelembagaan yang dibuat oleh pemerintah, misalnya bank sampah, TPST 3R dan seterusnya. Nah, kemudian maksud tujuannya dari draft kajian ini mungkin kalau dari pemikiran saya Pak, karena ini memang dari RT RW juga ada fungsi kawasan yang harus dilindungi, jadi memang ada 3 mungkin, ini masih masih bisa lebih luas gitu Pak, tapi menurut kami ada pertama fungsi rekreatif karena memang kawasan ini secara RT RW itu ditetapkan sebagai Samarinda ini ditetapkan karena memang banyak sungai Pak, salah satunya Sungai Makam juga, Sungai Karangmumus sungainya memang waterfront city, artinya kota yang beradaptasi dengan air gitu kan. Kemudian secara mitigasi ya yang pernah kami ceritakan memang masalah banjir itu salah satunya penyebabnya adalah masalah bantaran sungai ini. Kemudian ekologisnya mungkin bagaimana melestarikan lingkungan gitu kan, ekosistem sungainya supaya tidak tercemar karena memang secara tidak langsung Sungai Karangmumus itu menyumbang suplai air baku untuk penyediaan air minum gitu Pak di Kota Samarinda. Nah, mungkin tujuannya ialah bagaimana supaya terbentuk itu analisis dan keluaran yang mungkin cocok untuk skema pengembangan proyek dari sisi
pengembangan infrastrukturnya maupun pengembangan dari aspek ekonominya gitu Pak. Nah ini mungkin point of view-nya Pak. Jadi lokasinya itu di Kota Samarinda, di daerah kota gitu Pak ya, daerah perkotaan. Jadi ada kawasan kumuh namanya subkawasan perniagaan. Jadi nama kawasan kumuhnya ini kawasan Karangmungus gitu Pak. Nah, kemudian secara kajian analisis kebijakannya gitu kan, dia masuk di memang fungsi perlindungan kawasan gitu, kawasan sempadan, kemudian kawasan yang berada juga beririsan dengan daerah perdagangan dan jasa gitu kan. Namun di satu sisi dia secara struktur ruang dia masuk di pusat pelayanan yang ada di pusat pelayanan untuk tingkat tingkat kabupaten atau kota, juga ada di pusat pelayanan tingkat kelurahan gitu, karena ada kantor kelurahan, ada puskesmas, kemudian ada juga di situ pasar yang skalanya skala kota kabupaten gitu Pak, pasar Segiri. Kemudian ini berdasarkan kajian Balai Wilayah Sungai, dia berada di zona 3. Artinya zona 3 ini ada perlakuan khusus gitu Pak. Secara spesifik ada di dalam kajian bahwa apa namanya? Ya memang arahan dari BWS itu secara umum memang Pak, artinya direlokasi gitu Pak. Artinya bersih sungai. Tapi dari sisi penghidupan berkelanjutan dari masyarakat ini tentunya pasti ada pendekatan-pendekatan gitu Pak yang berada di tengah-tengah gitu antara kepentingan fungsi yang memang lebih besar gitu secara ekologis, secara lingkungan, tetapi secara apa ya, secara hak asasi manusia itu juga artinya win-win solution itu antara kepentingan lingkungan dan kelestarian lingkungan dengan manusianya gitu yang sudah lama menempati di lokasi itu. Nah, kemudian ini arahan umum saja, sebetulnya ini sudah ada di dalam dokumen master plan-nya Pak, kami menyadur dari sana. Jadi ada pendekatan infrastrukturnya seperti ini Pak, jadi lebar sungai itu harus minimal 40 meter gitu kan, antara batas tanggulnya, dan memang harus menggunakan rekayasa engineering-nya dengan seat pile gitu Pak. Karena memang Sungai Karangmungus ini secara perhitungan Q-nya atau banjir tahunannya itu 50 tahun kalau tidak salah. Jadi Q-nya itu sekitar 50 tahun dia akan terjadi banjir besar seperti itu. Sehingga berdasarkan analisis kajian dari BWS itu terbentuklah pola penanganan infrastrukturnya seperti itu. Namun memang dari Pemkot sendiri sebetulnya membuka celah jika memang ada proses-proses penyediaan lahan yang tidak mengindahkan proses relokasi itu, memindahkan secara jauh masyarakat yang sudah bermukim di situ. Nah, itu menjadi sebuah solusi juga gitu Pak. Hanya mungkin belum bisa secara hitung-hitungan matematis itu memang pemerintah belum membuat kajian. Nah, mungkin ini penjelasan terkait existing yang terbangun Pak. Jadi ini ada beberapa segmen yang terbangun ini adalah yang berada di kelurahan bandara gitu. Kalau ada di gambar itu Pak. Ya, yang saya tandai warna biru di peta kuncinya ya, itu yang sudah terbangun Pak. Nah ini existing infrastruktur yang sudah terbangun gitu. Sebetulnya secara existing kalau bicara ekonominya Pak, itu memang cukup berdampak gitu Pak. Begitu selesai ini terbangun, memang ada masyarakat yang terelokasi, tapi masyarakat yang mungkin sedianya masih berada di sana, itu memang mereka juga meningkat karena ini bentuknya adalah RTP atau ruang terbuka publik, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan itu Pak. Entah itu sebagai tempat ya nongkrong, diskusi dan seterusnya. Memang itu sehingga ada apa namanya? Ada pasar sendiri gitu. Maksudnya yang tadinya mungkin masyarakat yang harusnya memang direlokasi itu juga dia secara individu ada bermata pencaharian sebagai toko kelontong, jualan dan segala macam. Namun yang lain walaupun tergantikan dengan orang yang mungkin tidak direlokasi, mereka juga turut apa ya istilahnya merasakan manfaatnya gitu. Jadi masih ada apa namanya yang terkorbankan, namun ada juga yang merasa akhirnya mereka bisa memanfaatkan dan bisa meraih keuntungan dari adanya infrastruktur bangun. Kemudian ini analisis yang mungkin masih dangkal Pak. Jadi ketika misalnya program penanganan kumuh itu menjadi ujung dari apa namanya skala besar dari penanganan ini, kemudian ada program pengendalian banjirnya, kemudian peningkatan infrastrukturnya. Cuman yang paling terbawah mungkin masalah pariwisata dan apa namanya livelihood-nya ini Pak, apakah
ini bisa lebih ditingkatkan lagi seperti itu, Pak. Nah, ini rencana set plan-nya seperti ini, Pak, yang sebelah kanan ini. Dia posisinya lanjutan dari yang terbangun tadi gitu, Pak. Nah, kemudian ini presiden yang mungkin masih dalam bayangan saya, ada presiden yang mencitrakan gitu, Pak, pembangunan permukiman yang memang digunakan atau dimanfaatkan untuk apa namanya, masyarakat yang memang terdampak dari proyek itu tidak harus jauh gitu, Pak. Masih ada lahan-lahan yang potensial untuk bisa dibangun, walaupun memang skalanya menjadi lebih kecil lahannya, namun dia ditingkatkan menjadi lebih vertikal gitu, Pak. Nah, kemudian dari sisi livelihood-nya, ini belum sempat ada secara khusus ada perhitungannya gitu, Pak. Mudah-mudahan ini bisa dibimbing nanti, Pak, terkait bagaimana menghitung kebutuhan dan juga apa namanya, ketersediaan gitu, Pak, ya. Karena di sini memang secara ekonomi presiden-presiden yang sudah ada di kota-kota lain itu, kota yang sungainya setipologi itu juga bisa mengembangkan potensi wisata yang luar biasa gitu, Pak. Termasuk juga sampah yang bisa didaur ulang. Kemudian itu bisa menghasilkan apa namanya, income juga, Pak, buat masyarakat secara mikro gitu. Mungkin ini bahan yang masih ini, Pak, masih mendasar gitu, Pak. Mohon masukannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Yul ya. Ini bagus sekali nih konsepnya. Jadi dari mulai pertama ya Pak Yul, yang maksud tujuan tadi itu diuraikan dulu, di latar belakang background itu dieksplor lebih dalam, sehingga sebelum masuk ke maksud dan tujuan itu identifikasi masalah itu muncul. Ya, tadi kan menyampaikan, oh ini ada kelompok masyarakat yang menempati di lokasi yang sebetulnya memang itu tidak boleh secara undang-undang. Setelah peraturan dia sepadan sungai harus bebas dari pemukiman. Seperti itu. Dia harus kemudian dari space yang dimaksud itu dia harus berapa. Nah, itu kan berarti harus muncul, harus dimunculkan ini apa itu identifikasi masalah. Nah, setelah muncul itu secara argumentatif ya, kemudian dikapitalisasi. Masalah itu kira-kira membutuhkan relokasi berapa ruang yang dibutuhkan, memerlukan bangunan relokasi yang bagaimana. Nah, yang didefinisikan itu nanti bisa menjadi salah satu klausul usulan yang dimaksud, yang didefinisikan, yang di tujuan proyek itu bisa dimasukkan. Oh ini tujuan proyeknya salah satunya membuat inisiasi kawasan relokasi ya dengan luas gini. Itu setelah itu nanti ketemu kapitalisasinya berapa dia memerlukan untuk itu. Misalnya 100 miliar lah seperti itu. Nah, itu sebagai salah satu fixed cost biaya tetap untuk perancangan untuk infrastruktur ini. Nah, kemudian di dalam kajian ekonomi pengembangan proyek itu tadi range-nya sudah saya buat tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah makroskopik, meso dan mikro. Di kajian yang Pak Yul ini itu sifatnya makro. Jadi tidak bisa langsung direct. Yang dihasilkan dari infrastruktur itu tidak bisa langsung direct langsung membayar infrastruktur yang dihasilkan ini. Tapi yang dihasilkan adalah dari komponen sektor di zona ini yang terbangun, dia akan mempunyai pertumbuhan yang bagaimana? Pertumbuhan ekonomi yang bagaimana? Berapa kira-kira? Kalau saya membuat kawasan ini menjadi seperti ini, potensi pertumbuhan ekonominya berapa? Berapa persen? Katakanlah yang sebelumnya itu pertumbuhan ekonominya cuma 1%, kemudian menjadi 2% atau 3%. Nah, 2% dari
pertumbuhan ekonomi di Yona ini itu kemudian bisa dikapitalisasi. Kalau ini proyek inisiasinya adalah publik, ya pemerintah, itu kemudian diinisiasi. Oh, ini proyek yang pemerintah berhak atau harusnya wajib untuk membangun ini, karena di situ nanti Yona itu akan tumbuh perekonomiannya menjadi 5%, seperti itu. Yang sebelumnya 1%. Nah, itu yang sifatnya tidak langsung, ya. Pada tataran makro dan meso, yang lebih apa itu luas dan yang pertengahan, seperti itu. Nah, sehingga mau tidak mau fasilitas penunjang ini harus dibuat. Misalnya ini kan sebetulnya fasilitas kewajiban utamanya itu kan sebetulnya adalah memperbaiki stabilitas sepadan sungai. Tujuan proyek utama kan itu, bukan untuk menata kawasan ini. Harusnya yang utama adalah menjaga normalisasi dari sepadan sungai ini. Dia sepadan sungai yang normal itu dalam konteks aliran daerah aliran sungai itu berapa. Nah, konteksnya kan sebetulnya itu. Dia harus mampu mempertahankan lebar sungai atau sepadan sungai itu dalam kondisi normal untuk dasnya itu, daerah aliran sungai di catchment yang dimaksud. Ya, berarti catchment yang dimaksud bagaimana? Di BWS sungai itu pasti sudah punya dia. Ya, di sungai ini dia dasnya dari hulunya mana, hilirnya mana, dia mempunyai catchment seperti ini, dia harus bisa mempertahankan debit air segini, ya, muka air segini, ada ketentuan muka air sungai segini, jadi dia tidak boleh melebihi dari batas muka air banjir yang disyaratkan. Konteks utamanya kan itu. Ya, apalagi kalau saluran kalau sungai ini adalah mempunyai hulunya yang mempunyai potensi rawan bencana, misalnya seperti itu. Nah, dia harus mempertahankan desain debit yang dimaksud dan lebar normal yang dimaksud dalam catchment area itu, seperti itu. Sehingga baru kita rumuskan dari pembangunan infrastruktur yang komprehensif. Oh, ini juga untuk pengembangan yang di sekitarnya, sehingga kawasan di sini akan meningkat. Nah, bagaimana meningkatnya dengan ada tambahan sistem aktivitas atau kegiatan aktivitas turunannya, lah itu yang kemudian dikapitalisasi. Nah, kemudian oh ini ada wisata, kapitalisasi wisata nanti bagaimana? Dia mempunyai kontribusi berapa persen dari produk domestik bruto di situ, di regional bruto di situ. Ya, berapa dia kontribusinya terhadap sektor-sektor yang terbangun, yang baru, sektor baru yang terbangun. Dia mempunyai kontribusi berapa? Sehingga dalam konteks ini yang dimaksud pembangunan kawasan di sungai ini tidak hanya membangun stabilitas di sepadan sungai, tapi juga membangun kawasan. Akhirnya seperti itu konteksnya. Ya. Ya, kemudian akhirnya diestimasi cash flow-nya dari kapitalisasi cash flow tadi tidak hanya dari wisata aja, tapi dari sektor lain yang tidak sifatnya itu tidak langsung. Seperti itu, baru, oh ini ternyata sangat visible menyebutkan. Nah, contohnya apa? Yang nggak usah sulit-sulit. Kalau ini proyeknya misalnya 1 triliun, misalnya, akan kembali 1 triliun itu 10 tahun yang akan datang. Kalau internal rate of return, IR-nya 1, berarti kan dirinya sendiri nih. Ya. Berarti kan bakbuk lah istilahnya. Bedu kayak gitu. Nah, bagaimana supaya lebih visible? Ya harus di atas 1. Ya, kalau proyek-proyek sifatnya itu tidak langsung, indirect, ya, yang ditinjau adalah dari PDB growth yang diciptakan di situ, seperti itu. Sehingga IRR itu
IRR-nya itu bukan dari IRR eh, proyeknya itu, tapi IRR dari kawasan. Ya, IRR-nya pasti tidak sama dengan 1, harus 1, berapa. 1,1 boleh Pak, boleh. Kalau itu sifatnya indirect dan eh, kontributif terhadap kawasan seperti itu. Asal tidak 1, kalau 1 kan dirinya sendiri harus 1, berapa. Kalau 0, ya itu kalau 0, pasti rugi kita, nggak boleh gitu. Secara ekonomis orang teknik nggak boleh mendefinisikan 0, IRR-nya pasti kan di atas 1 ya. Di atas 1-nya berapa? Ya, itulah nanti yang kita estimasi, yang perlu kita estimasi. Sehingga di kawasan itu capaian ekonomi growth-nya berapa, pertumbuhan ekonominya berapa, seperti itu. Ya, itu akhirnya kan lebih luas seperti itu. Saya kira itu sudah cukup bagus, Pak Yul. Tinggal di skenario kan, ini kan masih, saya anggap ini mapping ya, hierarkinya yang perlu kita tata. Ya. Tadi dari apa dulu yang tadi menggeser kawasan itu, menggeser pemukiman yang tidak sesuai dengan peraturan lah, ilegal lah gitu ya, pemukiman yang ilegal digeser dulu. Nah itu perlu estimasi. Semuanya itu, nah yang didefinisikan di kegiatan itu dalam proyek ini, itu nanti dikapitalisasi menjadi cash flow, ya, cash flow yang masuk dan yang keluar. Yang keluarnya banyak apa Pak? Ya, kayak yang keluarnya banyak, yang terutama yang terkait dengan konservasi, ya, mempertahankan apa ini tadi kondisi alam yang tanda kutip harus sesuai dengan fungsinya. Nah, tapi kalau di aliran sungai dan habitatnya kan yang paling utama itu kan debit itu sesuai dengan data yang dimaksud. Misal data yang dimaksud data curah hujan 50 tahunan misalnya. Dia tidak akan terjadi banjir yang lebih batas gitu. Tidak boleh banjir yang ini yang sangat besar. Seperti itu udah memenuhi syarat. Bagaimana dengan habitatnya? Nah, habitatnya selagi di situ tidak terjadi limbah B3 ya, itu kan berarti sudah memenuhi syarat. Apalagi kalau kemudian didefinisikan sebagai sumber air baku. Kalau sumber air baku kita harus rumuskan itu untuk dia menjadi kondisi ambang batas yang normal seperti itu. Nah, dengan itu seperti itu berarti kan dari range-nya dirumuskan, batasan-batasannya kan sudah didefinisikan di sana, ya. Nah itu dikapitalisasi, ya, dikapitalisasi. Oh, untuk nanti PDAM. Nah, PDAM nanti bisa produksi, kemudian dia bisa menghasilkan pemasukan, itu bisa menjadi return dari cash flow itu berapa bisa dimasukkan. Itu kalau proyek ini pemerintah, Pak, ya. Inisiasi proyek ini kan pemerintah kemudian dijual ke investor kan gitu. Konteksnya kan gitu Pak Yul ya. Dan nanti berapa yang nanti yang menjadi masukan dari yang akan dikontribusikan PDAM ke pemerintah terhadap ini. Itu kan sudah jelas PDAM. PDAM kan demand-nya kan jelas, perumahan dan perumahan pemukiman dan fasilitas publik lainnya, misalnya perhotelan dan sebagainya, itu kan ada ininya, ada perhitungan yang fix lah seperti itu. Tarif dasar dari air baku itu yang didistribusikan itu sudah ada itu seperti itu. Nah, komponen-komponen inilah yang menjadi kemudian menjadi fix demand dalam cash flow itu. Ya, ini kan Pak Yul ini ke makro ini kan, makro. Jadi nanti hitungannya misalnya PDAM sebagai input ya itu dihitung sebagai makro, ya, penentuan yang dihasilkan dari pengembangan proyek ini. Nanti hasilnya salah satunya misalnya itu. Terus apalagi wisata. Nah, wisata itu nanti masuk di kapitalisasi. Berapa yang menjadi kontribusi untuk
pemerintah wisata itu. Ya, apakah wisata itu nanti dijual lagi? Itu bisa lagi kalau itu sifatnya makro. Tinggal aja luas areal wisata itu dijual ke investor. Berapa per per bootnya atau per areanya. Nah, itu masuk jadi kapitalisasi untuk cash flow seperti itu. Sehingga Pak Jul membuat kawasan ini, katakanlah ini berapa wilayahnya ini, misalnya berapa ribu hektar di sini, itu kapitalisasinya itu di per zone gitu, zone 1, tematik lah seperti itu. Nah, yang sifatnya cash flow itu yang sifatnya inflow dan yang outflow, yang outflow yang terkait dengan misalnya yang konservasi ini seperti ini ya. Itu ini murni outflow atau bisa di-sharekan dengan demand yang dimaksud. Misalnya si investor harus nanti menyediakan ruang terbuka hijau atau ruang konservasi hutan alam seperti itu, arealnya minimal dia harus menyediakan berapa seperti itu bisa Pak seperti itu. Jadi tidak ditanggung sendiri oleh pembangunan di kawasan itu, tapi boleh di-sharekan ke sana. Nah, definisi itu kan yang dirumuskan dalam konsep konsep pembangunan yang dimaksud, rencana pembangunan yang dimaksud. Seperti itu Pak Yul. Mungkin yang lain ada yang komen, silakan. Saya nanya Pak, Ya, kalau dengan terhadap kasusnya Mas Zul tadi, itu kan jadinya kajiannya banyak sekali ya gitu, yang kemudian juga harus dikumpulkan datanya juga. Cara penyempitannya bagaimana Pak? Artinya cara untuk memfokuskan pada objek yang kita tuju begitu. oke. Jadi yang di kasus Pak Yul ini kan makroskopik ya. Secara tematik sudah bagus gitu, tematik bagus. Nah, nanti bagaimana mengkapitalisasi tema itu? Ya, intinya di investasi. Ini kan di ekonomi pengembangan proyek itu kan investasi ya. Investasi infrastruktur. Nah, itu yang bisa dijadikan dikapitalisasi sebagai inflow ya, cash masuk ya, sebagai nanti kan kita membuat cash flow itu ya. Ya, yang cash in yang bagaimana, yang dari mana saja, cash out-nya itu dari kemana saja, lah seperti itu. Nah, kalau pembangunan misalnya pembangunan setpel, ya, setpel sepadan sungai, ya, itu kan jelas cash out, ya, untuk pembangunan itu. Bagaimana dengan cash in-nya? Ya, cash in-nya misalnya apa? Yang kan seperti kita buat neraca gitu ya. Ya, yang sebelah neraca yang masuk apa misalnya cash in-nya misalnya cash in-nya tadi misalnya apa tadi yang pendapatan per kapita masyarakat ini kan agak sulit nih, pendapatan per kapita masyarakat tapi tidak langsung ya. Nah, itu didesain pendapatan per kapita masyarakat dari berapa persen menjadi berapa persen dari yang dimaksud. Kemudian wisata tadi. Nah, wisata tadi itu kan itu harus dijual ke masyarakat, ke investor kan gitu. Ya, itu dijadikan komponen cash in. Ya. Beda dengan punyanya Pak Seto. Pak Seto sudah langsung ke spesifik wisatanya aja. Tapi di punyanya Pak Yul adalah lebih makro lagi. Ya. Lebih makro. Jadi tidak dari tidak langsung sifatnya dari tarif wisata itu, kalau di punya Pak Seto hanya tarif wisata, tapi di punyanya Pak Yul kasusnya adalah berapa sektor wisata yang harus dijual gitu. Ya intinya kan berapa RAB
dari pembangunan itu. Kan gitu estimasinya. Ya, estimasinya berapa RAB itu. Nah, kalau saya mau membangun kawasan itu butuh 1 triliun, ya seperti itu. Kira-kira nanti itu diambilkan uang dari mana yang bisa dibayarkan langsung, ya kan gitu. Nah, itu nanti cash flow-nya itulah yang dibuat, Pak. Cash flow ini dari mana? Oh, misalnya cash flow pembayaran SEPEL, sepadan sungai. Cash flow relokasi masyarakat, pembangunan rumah susun baru. Nah, itu dari mana? Nah, itu nanti seperti itu. Jadi dibuat neracanya. Nanti di pertemuan next lah, di sessionnya Pak Yul, tapi yang next session, progres selanjutnya itu sudah muncul situ. Cash in-nya dan cash out-nya. Seperti itu. Itu Pak Andika ya. Jadi kita harus bisa merumuskan cash flow itu resource-nya dari mana dan output-nya kemana. Itu seperti itu. Untuk infrastruktur yang kita buat. Seperti tadi Pak Fajar, sama. Ya, konsepnya kan, oh saya mau buat toko nih. Toko saya itu harus dibeli, belanja berapa? Seperti itu. Sama seperti itu. Jadi kompleksitasnya lah yang akan mempengaruhi dari skala proyek ini dan spesifikasi dari fungsi tujuan proyek ini. Ini yang akan memberikan suatu dinamika kompleksitas ini gitu. Ya punya Pak Jul sudah kompleks, tapi kan analisisnya kan tidak begitu detail seperti punyanya Pak Fajar misalnya. Dia harus belanja minimal detail ya. Itu datanya adalah data yang sifatnya mikroskopik, harus detail dia. Tapi kalau Pak Yul datanya ya katakanlah detail, tapi kan sifatnya makro gitu untuk mengidentifikasi cash flow itu. Gitu Pak Andika ya. Ada yang lain? Atau bisa diterima? Share, Pak. Ini jam 5, Bu ya. Oh, Gimana nih? Atau kita lanjut minggu depan ya? oh iya. Ya, gitu ya. Saya kira yang belum disiapkan aja. Terus untuk yang sudah seperti Pak Yul, Pak Seto sudah bisa menulis 3 halaman, ya, 3 paper, maksudnya paper 3 halaman dari tujuan, latar belakang, ya latar belakang sampai ke tujuan itu harus sudah spesifik, mengerucut. Kalau kita buat itu istilahnya seperti piramida tapi piramida kebalik gitu. Dari yang makro kemudian mengerucut ke yang lebih spesifik. Seperti itu. Oke? Sudah bisa ini ya. Saya kira itu Pak Andika ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik Pak Yul dan Pak Seto ya, nanti saya kira sudah mulai menulis yang 3 halaman itu. Nanti sudah mulai mengerucut nih Pak. Ya, mappingnya Pak Yul ini kan sudah bagus nih, tinggal mappingnya aja yang diperlu sesuaikan. Hierarkinya dari maksudnya Pak Yul ini nanti hierarkinya akan lebih mengerucut dalam tadi metodologi yang dimaksud. Tahapan-tahapannya dari mana gitu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan lagi. Terima kasih. Bila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti Pak Seto ya, diingatkan saya yang di SWOT. Ya. Ya Pak, baik Pak. Kemarin saya masih di luar masalahnya. Baik Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.